Rumor mengejutkan, mantan Perdana Menteri Wen Jiabao dan keluarga dibawa pergi oleh agen berpakaian hitam. Perebutan kekuasaan tingkat tinggi Zhong Nanhai memasuki fase hidup dan mati. Akankah dia menang atau kalah? Pada awal bulan ini, setelah masa absen, pemimpin Partai Komunis China Xi Jinping melakukan kunjungan ke pensiunan pejabat militer. Meskipun video di permukaan tampak menunjukkan dia memberikan penghiburan kepada para veteran lansia, ketegangan yang lebih dalam muncul melalui detail halus dalam rekaman tersebut. Di antara para jenderal berusia 80-an dan 90-an, berdiri perwira-perwira muda yang ditempatkan pada interval tertentu. Mata mereka terus memindai ruangan. Setiap beberapa langkah, seorang petugas keamanan berjaga ke segala arah. Sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi pengaturan teraman yang mungkin ada, justru dipenuhi dengan kehadiran keamanan yang sangat padat. Dia tidak lagi tampak merasa memegang kendali penuh. Setelah pleno ketiga pada Juli tahun 2024, beredar rumor bahwa Xi Jinping menderita stroke, menjalani operasi, dan kehilangan sebagian otoritasnya. Pada resepsi Hari Nasional bulan Oktober tahun 2024, pengaturan tempat duduk dengan Wen Jiabao di sebelah kirinya dan Li Ruiyuan di sebelah kanannya, meskipun keduanya tidak pernah memegang posisi kepemimpinan tertinggi, ditafsirkan oleh pengamat sebagai konsesi langka dalam protokol kekuasaan PKC yang kaku. Hal ini memicu spekulasi bahwa faksi veteran telah mendapatkan kembali pengaruh nyata di puncak. Pada tanggal 18 Desember tahun 2025, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin mengumumkan penyelidikan terhadap Wang Wenhua, mantan sekretaris partai dan ketua Kongres Rakyat Qingdao, seorang tokoh tingkat wakil menteri dari periode ketika para tetua diyakini secara luas berada di balik upaya untuk melemahkan otoritas Xi. Kemudian pada tanggal 6 Februari tahun 2026, Tian Subin, mantan sekretaris dekat Wen Jiabao, dicopot dari perannya sebagai penasihat politik. Dalam waktu kurang dari 20 hari di sekitar tahun baru Imlek, ajudan utama para pemimpin veteran jatuh satu demi satu. Ini mengikuti pola PKC yang sudah dikenal. Untuk menjatuhkan tokoh politik besar, hancurkan terlebih dahulu jaringan di sekitarnya. Urutan tersebut menunjukkan bahwa setelah melewati krisis pada pleno keempat, Xi Jinping meluncurkan serangan balik hidup dan mati. Rumor menyebar di media sosial pada tanggal 8 Februari bahwa kediaman Wen Jiabao telah dikepung oleh personel berpakaian hitam dan bahwa dia, keluarganya, serta lebih dari 10 staf telah dibawa pergi. Laporan tersebut masih belum dikonfirmasi, tetapi banyak komentar mengatakan bahwa jika benar, itu akan menjadi perkembangan politik paling mengejutkan tahun ini dan akan menandakan bahwa perjuangan internal telah memasuki fase menang atau kalah sepenuhnya. Pada saat yang sama, pembersihan meluas ke seluruh militer dan sistem keuangan. Pada tanggal 6 Februari, mantan Mayor Jenderal Huang, Wakil Direktur Departemen Dukungan Logistik Komisi Militer Pusat, kehilangan keanggotaan CPPCC-nya. 6 bulan sebelumnya, atasannya, Letnan Jenderal Jiang Lian, sudah dicopot sebagai delegasi Kongres Rakyat Nasional. Jenderal Guo Puchayao dilaporkan sedang dalam penyelidikan. Pada tanggal 7 Februari, pihak berwenang mengumumkan penyelidikan terhadap Xu Yiding, Wakil Presiden Bank Pembangunan Pertanian China. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah penangkapan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli. Termasuk kasus-kasus yang terungkap pada akhir Januari, jumlah pejabat senior yang dijatuhkan pada tahun 2026 mencapai 13 orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan tidak lagi terbatas pada satu faksi saja, tetapi telah menyebar ke seluruh struktur kekuasaan. Di front eksternal, citra pemimpin orang kuat itu juga mulai bergeser. Panggilan telepon tanggal 4 Februari dengan Donald Trump kabarnya diinisiasi oleh Beijing dalam upaya untuk meredakan tekanan. China menekankan Taiwan, tetapi posisi AS tidak berubah. Dan hanya satu hari kemudian, Washington menyetujui penjualan senjata senilai 20 miliar ke Taiwan. Di Jepang, kemenangan telak Perdana Menteri Takaichi dan mayoritas 2/3 di majelis rendah secara luas dipandang sebagai kemunduran besar bagi Beijing. Pembalikan cepat China atas pembatasan logam tanah jarang terhadap Jepang dalam waktu kurang dari sebulan, sementara Tokyo mempercepat upaya untuk mengembangkan pasokan alternatif dipandang sebagai mundur yang memalukan dan kekalahan ganda. Kecemasan di tingkat atas tampaknya menyebar ke seluruh masyarakat. Pada tanggal 5 Februari, seorang vlogger mengunggah video yang membandingkan Voldemort dengan kekuatan yang tidak boleh disebutkan namanya, secara langsung menyinggung Xi Jinping, dengan mengatakan, jika nama seseorang menjadi begitu beracun sehingga tidak ada yang berani mengucapkannya secara langsung, itu hanya menunjukkan bahwa orang ini telah mencapai tingkat korupsi tertinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video tersebut
tersebut dihapus dan akunnya diblokir. Netizen menanggapi, kekuatan yang tidak boleh disebutkan namanya selalu merupakan yang paling merasa tidak aman. Dan semakin cepat sesuatu dihapus, semakin tidak aman mereka. Di samping gejolak politik, terdapat pemandangan simbolis dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota di seluruh negeri, dari Beijing dan Tianjin hingga Jinan, Guangzhou, dan Lanzhou, lampion kuning muncul menggantikan lampion merah tradisional untuk tahun baru. Video-video fenomena tersebut menarik puluhan ribu komentar. Saya sudah hidup 80 tahun dan belum pernah melihat lampion kuning untuk tahun baru. Lampion kuning memandu arwah orang mati. Rasanya seperti dunia bawah tanah. Meskipun pihak berwenang mengklaim kuning mewakili kekayaan dan keberuntungan, kebanyakan orang melihatnya sebagai pertanda buruk. Seorang analis politik mengatakan, perkembangan abnormal baru-baru ini di dalam PKC belum pernah terjadi sebelumnya. Di permukaan, Xi Jinping masih tampak memegang kendali. Namun, kondisi domestik dan internasional berbalik melawannya, dan masalah nyatanya mungkin baru saja dimulai. Beberapa netizen bahkan menunjukkan bahwa dalam bahasa Mandarin, arti harfiah dari kuning dalam konteks tertentu menyiratkan berakhir atau selesai, menunjukkan bahwa kemunculan luas lampion kuning bisa menjadi tanda bahwa 2026 mungkin menjadi tahun di mana Partai Komunis China benar-benar mencapai ajalnya.